Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu ya. Siap gerak, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Oke, sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Anggun, Bu. Anggun tidak masuk, kenapa? Sakit. Sakit. Tadi ada yang dititipin surat izin? Ada, Bu. Oh iya, nanti surat izinnya ditaruh di depan ya, ditaruh di meja Ibu. Kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih pada semangat? Capek, Bu. Capek, kenapa capek? Tadi habis lari-lari sama temen pas jam istirahat. Oke, kalau gitu, ayo semuanya berdiri. Yuk, pada berdiri semua yuk, biar semangat lagi yuk. Sekarang anak-anak masih pada hafal tepuk anak soleh? Lupa, Bu. Lupa. Kalau lupa, Ibu kasih contoh dulu ya bagaimana tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh, aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Islam yes, kafir no. Oke, sekarang anak-anak ya Semangat. tidak semua. Nah, udah pada semangat hari ini? Sudah, Bu. Oke, nggak boleh ngantuk loh ya. Iya, Bu. Kita harus tetap Semangat. Masih pada ingat kan? Masih. Oh ya, kemarin kita itu kan belajar mengenai surat Al-Quraish. Nah, siapa yang masih ingat surat Al-Quraish itu termasuk dalam golongan surat apa? Surat Al-Makkiyah. Surat Al-Makkiyah, pinter. Surat Al-Makkiyah. Kemudian surat Al-Quraish itu artinya adalah orang suku-suku Quraisy. Kemudian siapa yang ingat siapa itu suku Quraisy? Saya, Bu. Oke, Mbak. Ada yang masih ingat siapa itu kaum suku Quraisy? Saya, Bu. Apa? Suku Quraisy adalah kaum yang diberi kepercayaan untuk menjaga Ka'bah. Ya, pintar sekali. Sekarang Ibu memberikan sedikit kesimpulan mengingatkan kalian tentang Quran surat Al-Quraish. Yang kemarin ya, kaum Quraisy itu merupakan suatu kaum yang begitu istimewa dan spesial karena mereka telah diberi kenikmatan yang banyak dan mereka juga diamankan dari rasa takut terhadap musuh-musuh mereka. Kemudian saking istimewanya kaum Quraisy, mereka itu dalam Al-Quran itu kaum Quraisy itu ada nama di dalam Al-Quran itu tentang suku Quraisy. Yang nama suratnya itu surat Al-Quraish yang terdapat dalam juz 30 surat ke-106. Jadi gimana? Sekarang udah paham ya bagaimana pembelajaran kemarin tentang surat Al-Quraish? Udah pada tahu ya? Sudah, Bu. Oke, pintar. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran hari ini, yaitu pembelajarannya tentang surat Al-Ma'un. Siapa yang kemarin malam sudah belajar? Belum, Bu. Belum belajar? Belum. Ya udah, gini. Sekarang Ibu bacakan tujuan pembelajaran hari ini tentang surat Al-Ma'un, yaitu pertama siswa harus mampu mengartikan Quran surat Al-Ma'un. Kemudian siswa harus mampu menafsirkan isi kandungan Quran surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, siswa mampu menunjukkan ayat demi ayat dari Quran surat Al-Ma'un. Yang keempat, siswa dapat melafalkan Quran surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Kemudian yang kelima, siswa dapat... Hari ini
kita akan mempelajari tentang surah Al-Ma'un. Ibu akan memutar video tentang surah Al-Ma'un dan ibu minta anak-anak mengamati bagaimana cara pengucapan surah Al-Ma'un dan apa terjemahannya. Surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong dengan barang berguna. Kita sudah melihat video tentang surah Al-Ma'un. Sekarang anak-anak buka juz amanya halaman 13. Sudah ketemu? Lalu kita baca bersama-sama ya. Ta'awud dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang surah Al-Ma'un. Nah, surah Al-Ma'un terdiri dari berapa ayat sih anak-anak? Ya, surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Surat yang diturunkan ke-17. Surat Al-Ma'un termasuk golongan surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Ya, surah yang diturunkan di Mekah atau sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kata Al-Ma'un diambil dari ayat yang terakhir yang berbunyi wa yamna'unal ma'un. Artinya bantuan atau hal yang berguna. Anak-anak yang melafalkan per ayat surah Al-Ma'un dan nanti ibu yang membacakan artinya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberikan makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Ya, itu tadi pelafalan surah Al-Ma'un dan artinya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan kandungan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un diawali oleh pertanyaan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang-orang yang mendustakan agama. Agama ini sudah ada jaminan oleh Allah. Ketika manusia beriman, bertakwa, menjalankan perintah Allah, dan menjauhi larangannya, Allah menjamin surga baginya. Tetapi banyak orang yang masih mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama yaitu orang yang menghardik anak yatim, yaitu orang yang membenci, mencaci maki anak yatim, tidak memberikan makan orang miskin. Ketika banyak orang diberi kekayaan oleh Allah, mereka tidak mau bersedekah kepada orang miskin dan tidak menganjurkan memberikan informasi kepada temannya untuk bersedekah. Kedua, menghindari perbuatan ria, yaitu mengerjakan kebaikan hanya untuk dilihat oleh orang lain. Misalnya, Salma rajin sholat di masjid, hanya ingin dilihat oleh orang lain bahwa dia itu orang yang taat beribadah. Perbuatan Salma di hadapan Allah itu sia-sia dan tidak mendapat pahala. Tiga, yaitu memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Ada pertanyaan dari anak-anak? Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Bu, saya mau bertanya, apa hikmah mempelajari surah Al-Ma'un? Hikmah dari mempelajari surah Al-Ma'un adalah setelah kita mempelajari surah Al-Ma'un, sikap kita berubah dan dapat diamalkan isi kandungan yang telah kita pelajari di kehidupan sehari-hari, yaitu jangan sombong, jangan suka ria, mengerjakan sholat tepat waktu, rajin bersedekah, membantu teman jika membutuhkan pertolongan. Ibu memiliki karton ayat acak, arti acak. Ini nanti akan ibu bagikan kepada anak untuk disusun di karton ini agar menjadi susunan surah Al-Ma'un beserta artinya. Setelah itu nanti kita akan koreksi bersama. Ini ayat dan terjemahannya. Anak-anak silakan susun di karton ya. Baik, Bu. Silakan.
Sudah selesai belum anak-anak? Sudah, Bu. Kita koreksi bersama-sama. Ayat pertama. Sudah benar? Sudah, Bu. Ayat kedua, Fadalika. Sudah benar, Bu. Ayat ketiga, Sudah. ayat keempat, Sudah. ayat kelima, Sudah. ayat keenam, Sudah. ayat ketujuh. Sudah. Oh, bagus. Berarti ini sudah benar semua. Sekarang lafalkan surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Beri tepuk tangan. Jadi kesimpulan hari ini itu mengenai surat Al-Ma'un, yaitu kan surat Al-Ma'un itu ada 7 ayat. Kemudian kesimpulannya itu menyinggung perilaku manusia yang tercela. Jadi dalam surat Al-Ma'un itu menjelaskan orang-orang yang mempunyai sifat tercela. Di mana di antara sifat tercela yaitu pertama itu melakukan ibadah hanya untuk pamer. Jadi ibadahnya itu bukan karena untuk mencari ridho Allah, tetapi karena untuk pamer. Yang kedua yaitu tidak bersedia membayar zakat. Kemudian tidak mau bersedekah kepada fakir miskin, tidak memiliki belas kasihan terhadap anak yatim piatu yang menderita. Kemudian orang-orang yang suka berbuat ria atau sombong. Nah, orang-orang yang memiliki sifat tercela tersebut kelak akan dimasukkan kemana anak-anak? Neraka, Ke Bu. neraka. Pinter, karena mereka itu termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Jadi nanti orang yang lalai dengan sholatnya, orang yang enggan dengan zakatnya, maka mereka akan masuk neraka. Oke, sekarang jangan lupa ya PR minggu depan buat surat Al-Ma'un dihafalin 1 sampai 7 ya. Ya, Bu. Oke, kita dalam menuntut ilmu itu harus tetap semangat, nggak boleh kendor semangatnya, nggak boleh ngantuk, nggak boleh capek-capean, agar kita bisa menuntut ilmu dengan baik, mendapat ridho Allah. Nanti kalau kita pandai mengaji, kita oh ya, di sini siapa yang udah Al-Quran? Saya, Bu. Udah ada yang Al-Quran ya, tapi juga masih ada yang Iqra. Ada, Bu. Masih ada yang Iqra, nggak apa-apa. Yang udah Al-Quran diperbaiki lagi bacaannya, diperhatikan tajwidnya. Nanti kalau yang masih yang Iqra, belajar lagi di TP ada kan? Ada, Bu. Oke, pinter. Jadi belajar lagi nanti biar bisa baca Al-Quran. Lupa materi selanjutnya dibaca di rumah ya. Ya, Bu. Oke, materi selanjutnya ada di buku paket. Nah, nanti dibuka-buka lagi. Kayaknya kalau nggak salah itu tentang Quran surat At-Takasur. Masih ada yang mau ditanyakan hari ini? Tidak, Bu. Masih ada yang belum jelas? Sudah, Bu. Sudah, oke pintar. Sekarang pembelajaran hari ini karena sudah jam pulang, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, doa setelah belajar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sekian dari Ibu, bila ada salah kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.